Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melanjutkan sesi tentang gambar kerahiman ilahi. Berkatilah kami Bapa dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami tetap bisa fokus pada pengajaran di sesi ini. Mampukanlah kami untuk menimba rahmat-Mu melalui gambar kerahiman-Mu, dan mampukan kami untuk selalu bisa menghormati gambar kerahiman-Mu, sehingga apa yang dijanjikan Putra-Mu dapat kami peroleh, yaitu kehidupan kekal, mengalahkan musuh-musuh di dunia ini, dan kematian yang bahagia. Terima kasih Bapa untuk semua rahmat yang Engkau berikan kepada kami, dan semua ini kami doakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, teman-teman Devosan Kerahiman Ilahi. Kita lanjut lagi ya dengan episode yang berikutnya, episode keempat. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang gambar kerahiman ilahi. Ya, karena untuk gambar kerahiman ilahi kita tampil dua episode karena agak panjang. Nanti selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang koronka kerahiman ilahi. Nah, itu juga akan dijelaskan dalam 2 episode ya. Baik, sebelum saya mulai dengan episode yang baru, saya ingin mengulang sedikit tentang episode yang sebelumnya, hal-hal yang penting untuk itu, yaitu tentang gambar kerahiman ilahi. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Masih tentunya ya. Yang penting dari episode yang lalu adalah Yesus mengatakan bahwa gambar kerahiman ilahi adalah suatu wadah yang diberikan kepada kita untuk memohon rahmat-Nya ya ke sumber kerahiman ya. Jadi gambar kerahiman ilahi ini disediakan buat kita untuk kita memohon rahmat kepada sumber kerahimannya, yaitu Yesus. Nah, ada lagi yang lain yang penting, yaitu janji Yesus kepada mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi tidak akan binasa. Artinya, mereka akan memperoleh hidup kekal. Nah, yang kedua, mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi akan mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu setan-setan dalam kehidupan di dunia ini. Dan yang ketiga, pada saat kematiannya, Yesus akan membela dia ya sebagai kemuliaan Yesus sendiri. Luar biasa ya, kalau kita dibela oleh Yesus sebagai kemuliaannya. Banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Baik, 3 janji itu kita ingat ya, karena penting sekali. Dan sebelum saya lanjutkan dengan episode ini, saya mau sharing sedikit tentang gambar kerahiman ilahi. Pada tahun 2000, awal tahun 2000, kami pernah menerima gambar, ya, gambar kerahiman ilahi. Bapak Ibu lihat gambar yang dipajang di sana. Gambar ini diberikan oleh teman gereja kami waktu kunjungannya ke Eropa. Saya dan Esther menerima gambar itu dan melihat, waktu itu belum ada tulisan di bawah kakinya, hanya gambar dengan sinar dari dada, 2 sinar merah dan sinar bening, seperti itu. Kami tidak mengerti gambar itu gambar apa, jadi sama kami ditaruh di gudang ya, tidak ditampilkan. Kursus ya, kursus KPKS, kursus pendidikan kitab suci di Tebet, di Gedung Gajah, dengan Pak Stephen Leck menjelaskan tentang devosi ini, devosi kerahiman ilahi. Baru kami ingat, sebelumnya pernah dikasih gambar seperti ini. Dan pada saat kami mengundang Pak Stephen untuk memberikan seminar ya di Santo Andreas, saya seminar kecil ya, hanya untuk orang-orang umat dari Santo Andreas, juga untuk komunitas kami. Saya pajangkan gambar ini di panggung tempat
Pak Stephen Lex memberikan seminar. Pak Stephen Lex melihat gambar ini, sudah dibingkai, tetapi di bawah tidak ada tulisannya. Dan dia bilang, ini gambar bagus. Dapat dari mana Pak Haryanto? Dia bilang begitu. Saya bilang, dari teman. Dia jalan-jalan ke Eropa dan dia bawa ini, dan saya tidak tahu gambar apa ini tadinya. Tapi setelah Pak Stephen menjelaskan bahwa yang ada keluar sinar ini adalah gambar kerahiman ilahi, baru kami mengerti tentang itu. Tapi dia bilang sayang, dia bilang karena gambar ini tidak sah, dia bilang gitu. Saya tanya, kenapa tidak sah Pak Stephen? Kalau tidak ada tulisan di bawahnya, ya, Yesus engkau andalanku, atau Yesu ufam tobie, atau Jesus I trust in you, kalau tidak ada itu, tidak sah. Karena dalam penampakan, dalam wahyunya Yesus kepada Faustina, Yesus minta agar lukisan itu ada tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku, atau Jesus I trust in you, atau Yesu ufam tobie, ya, dalam bahasa Polandia. Itu mesti ada, harus ada, baru sah gambar itu. Dan karena permintaan, ya, jadi gambar kerahiman ilahi tidak sembarangan gambar. Kalau orang memberi kita gambar hanya sepotong ini seperti ini tanpa ada tulisan di bawahnya, kata Pak Stephen itu hanya gambar biasa, tidak lengkap. Harus ada tulisannya seperti ini, di bawahnya Jesus I trust in you atau apa, ya. Itu ada tulisan begini. Bahasa lain misalnya dalam bahasa Polandia, Italia atau Prancis, apa aja, pokoknya ada tulisan begini. Itu yang penting, ya. Nah, setelah dijelaskan Pak Stephen Lex, akhirnya kami pelajari tentang gambar kerahiman ini. Dan gambar kerahiman ini kami pakai terus selama ada seminar, ada acara untuk kerahiman ilahi, kami selalu menggunakan gambar ini, ya. Karena waktu itu jarang ada gambar yang sebesar ini yang dicetak, ya. Nah, baik. Kami akan terus sekarang masuk ke penjelasan tentang gambar kerahiman ilahi. Pada gambar kerahiman ilahi ada dua sinar keluar dari dada, ya, dari hatinya Yesus. Satu berwarna pucat, satu berwarna merah. Nah, sinar pucat, ya, atau bening itu melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa, ya. Air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sedangkan sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Jadi sinar putih ini, sinar pucat ini, ya, sinar bening itu melambangkan pemurnian atau pengudusan jiwa-jiwa. Sedangkan gambar sinar merah ini adalah melambangkan kehidupan, ya, kepada jiwa-jiwa. Itu di BHF 299. Nah, ada suatu kejadian yang terjadi pada Suster Faustina, yaitu pada tanggal 26 Oktober tahun 1934. Ceritanya begini, di mana suatu sore pukul 17.50, ya, hampir jam 6, aku dan beberapa anak asrama, jadi Faustina dan beberapa anak asrama, berjalan dari taman ke ruang makan untuk makan malam. Ketika itu aku melihat Tuhan Yesus di atas kapel kami. Ia memandang aku persis seperti ketika untuk pertama kalinya aku melihat dia. Dan persis seperti ia dilukis dalam gambar. Kedua sinar yang memancar dari hati Yesus itu menyinari kapel kami, balai kesehatan, dan kemudian seluruh kota, dan meluas ke seluruh dunia. Penglihatan itu berlangsung sekitar 4 menit, lalu lenyap. Itu di BHF 87, ya. Dan juga dilanjutkan, salah satu dari anak-anak, yaitu anak perempuan, itu yang berjalan bersamaku, juga melihat sinar itu, tetapi ia tidak melihat Yesus.
dan ia tidak tahu dari mana sinar itu berasal. Dengan berapi-api, ia bercerita kepada anak-anak yang lain, ya, kepada teman-temannya. Mereka mulai mentertawakannya dan mengatakan bahwa ia sedang berkhayal. Dianggapnya dia berbohong, hanya menghayal. Atau barangkali dia adalah melihat sinar-sinar yang dipancarkan dari pesawat terbang yang sedang melintas. Tetapi ia tetap bersikukuh, ya, pada keyakinannya sambil berkata bahwa belum pernah ia lihat sinar seperti itu sebelumnya. BAF 87. Nah, anak ini juga melihat seperti apa yang Suster Faustina lihat. Di atas kapel ada Tuhan Yesus, keluar 2 sinar, ya, merah dan pucat. Tetapi anak ini tidak melihat Tuhan Yesusnya. Dia hanya melihat sinar yang keluar. Dan buat dia itu sudah luar biasa, karena itu besar sekali sinarnya dan kemana-mana, ya. Tapi teman-temannya mentertawakannya dan menganggap bahwa itu sinar dari pesawat atau anak ini lagi menghayal, ya. Baik, kita lanjut lagi. Pada akhir tahun 1934, Yesus berkata kepada Suster Faustina, "Aku menghendaki gambar itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, dan aku menghendaki gambar itu dihormati secara publik, secara umum maksudnya, supaya setiap jiwa dapat mengenalnya." BHF 341. Artinya, supaya seluruh dunia akan mengenal gambar kerahiman ini, ya. Baik, saya mau sharing sedikit tentang gambar, ya, kerahiman ilahi ini. Memang pada saat pesta kerahiman di negara-negara di Eropa, juga di Australia, banyak gereja yang merayakannya. Sedangkan di sini di Indonesia pada saat itu baru sedikit beberapa gereja yang merayakannya. Kebanyakan mereka belum mau merayakan karena dianggapnya ini sebagai suatu devosi, belum liturgi. Nah, yang saya pernah kunjungi seperti di Polandia, ya, pada pesta kerahiman ilahi, semua orang yang datang pada pesta kerahiman ilahi itu membawa gambar. Gambarnya besar-besar, mungkin sudah sebesar kalender ini, ya. Seperti ini mungkin, besar, gambar-gambar besar. Ya, ini gambar kecilnya. Mereka bawa ke gereja untuk diberkati pada saat misa, ya, misa kerahiman ilahi. Nah, di Australia juga sama. Mereka datang. Pakaian mereka seperti pada saat kita mau merayakan Natal. Rata-rata mereka pakai dasi, pakai baju bagus, ya, perempuan-perempuannya seperti mau ke pesta. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Yesus, agar pada saat pesta kerahiman ilahi, pesta itu, perayaan itu dirayakan secara meriah, ya, karena itu menyambut, ya, suatu hadiah, suatu rahmat istimewa dari Tuhan. Kalau kita pernah dengar Faustina bilang, kasih itu adalah bunga, kerahiman adalah buah. Nah, kasih itu sebagai bunga kita terima pada saat Paskah, sebagai hadiah Paskah buat kita. Dan pada saat pesta kerahiman, kita menerima buahnya, ya, melebihi bunga. Kita menerima kado istimewa dari Yesus, ya. Kita mendapat indulgensi, baik indulgensi sebagian maupun indulgensi penuh, dan tentunya ada syarat, ya. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Esther pada episode tentang pesta kerahiman ilahi. Saya tidak jelaskan di sini, ya. Bapak Ibu sudah tahu pasti. Baik. Nah, yang berikutnya, tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 April tahun 1935,
Di kota Vilnius, gambar dipajangkan untuk pertama kalinya Ostra Brama, ya. Ostra Brama itu nama sebuah benteng yang dibangun di pinggiran kota Vilnius. Benteng ini dibangun untuk menjaga kota Vilnius dari serangan musuh-musuh. Nah, kalau kita ke sana, kita ke Ostra Bramanya, kita akan ke tempat ini. Kita lihat, ya. Kalau kita naik ke atas, di sini ada Maria dengan 40 sinar, ya, keluar dari kepala ini. Nah, di sini ada gerejanya, ya, di dalam, ya. Terus di pojok sini, itulah gambar Yesus, gambar kerahiman ilahi ini ditempel. Di sini dipajangkan. Waktu itu, Pastor Sopotsko membawa misa, umatnya ada di pelataran sini, ya, di luar sini. Ya, ini jalan ini, ya, di jalanan ini. Jadi altarnya ada di sini, mungkin di atas, ya. Jadi dia bawa misa dan semua orang bisa lihat gambar kerahiman ilahinya ini. Nanti kalau Bapak Ibu mengunjungi ke sana, bisa berfoto di sini, ya, bisa lihat tempat digantungnya pertama kali gambar kerahiman ilahi, ya. Nah, ketika gambar itu dipajang, Faustina melihat tangan Yesus tiba-tiba bergerak. Ia membuat tanda salib yang besar, ya, tanda salib yang besar. Pada malam itu juga ketika aku sedang berbaring di tempat tidur, ya, masih ada penglihatannya pada saat dia tidur. Suster Faustina melihat gambar itu bergerak di batas ke atas kota, dan kota itu diselubungi dengan sesuatu yang tampak seperti jaring dan jala-jala. Itu ada di BHF 416, ya. Nah, di Vilnius, Ostra Brama, ada tempat ziarah. Di tempat inilah Pastor Sopotsko berkhotbah pada hari-hari itu, tanggal 26, 27, 28, ya. Nah, Yesus meminta agar kita menghormati gambar itu dan kita lakukan biasanya pada saat pesta kerahiman ilahi. Kita bawa gambar ini untuk diberkati. Mungkin 10 tahun yang lalu atau tahun 2000 berapa ya, hampir 15 tahun yang lalu mungkin. Di Santo Andreas juga merayakan pesta kerahiman, di mana saya suka mencetak gambar-gambar kerahiman ilahi seperti ini. Dan pada saat itu saya membawa 1000 atau hampir 2000 ya, untuk dibagikan kepada umat di gereja pada saat pesta kerahiman ilahi. Saya bilang sama pastor, ini adalah misa pesta kerahiman ilahi. Kita diminta untuk menghormati dan juga mohon agar gambar-gambar ini bisa diberkati pada saat nanti sebelum misa, apa setelah misa gitu, atau dalam misa, terserah pastornya. Dan pastornya setuju. Sehingga pada saat sebelum mulai misa, pastor maupun prodiakon membantu untuk memberkati gambar kerahiman ini. Dan umat yang dibagikan gambar ini semua mengangkat gambar tinggi-tinggi seperti ini. Dan pastor maupun prodiakon masing-masing memberkati, ya, memercikkan, ya, air suci kepada gambar ini untuk diberkati. Dan selesai misa kita mengharapkan gambar ini dibawa pulang, bisa dipajang, dibingkai, dipajang di rumah, ya. Gambarnya yang kami bagikan yang besar, ya, mungkin sebesar ukuran ini, ukuran kalender. Hampir tiap tahun atau 2 tahun sekali kami mencetak gambar kerahiman ini. Ini yang sudah kesekian kalinya, ya. Nah, cerita berikutnya, penjelasan berikutnya adalah pada tahun 1935, khotbah mengenai kerahiman ilahi ini adalah salah satu permintaan yang telah disampaikan Yesus kepada Suster Faustina, dan sudah lama, ya.
di mana Yesus minta agar pada khotbah itu pastor membicarakan tentang kerahimannya. Ketika ia mulai berbicara tentang kerahiman Tuhan, ya maksudnya pastornya mulai bicara tentang kerahiman, gambar itu mulai hidup dan berkas-berkas sinar menembus hati orang-orang yang berhimpun di sana. Nah, pada saat pastor berbicara tentang kerahiman ilahi, ya, berkas-berkas sinar, ya. Gambar itu mulai hidup, ya, gambar yang tadinya ya yang dipajang itu mulai hidup kelihatannya dan berkas-berkas ini bergerak, ya. Bergerak ke orang-orang dan menembus hati masing-masing orang yang berhimpun di sana, tetapi tidak merata, tidak sama. Ya wajar karena rahmat yang diterima masing-masing umat itu berbeda, ya. Tergantung persiapan, ketulusan hati masing-masing, ya. Saat itu aku mendengarkan kata-kata ini. Engkau adalah saksi kerahimanku untuk selama-lamanya. Engkau akan berdiri di hadapan takhtaku sebagai saksi hidup atas kerahimanku. 4 PHF 417. PHF ini saya sangat suka karena saya pengen melihat sendiri nanti pada saat penghakiman di mana Yesus bertakhta di sana dan Faustina ada di depan takhtanya menyaksikan ya penghakiman itu sebagai saksi kerahiman Yesus sendiri. Sungguh luar biasa dan ini adalah janji dari Yesus kepada Suster Faustina. 1936 Jumat Agung. Pukul 3 aku melihat Tuhan Yesus yang tersalib yang memandangku dan berkata, "Aku haus." Nah, setiap Jumat Agung kita selalu memperhatikan salib Yesus. Kita juga menghormati salib Yesus. Dan Faustina melihat Yesus berkata, "Aku haus." Kemudian aku melihat kedua sinar keluar dari lambungnya, lambung Yesus yang ditusuk. Sama seperti sinar yang tampak pada gambar kerahiman ilahi. BHF 648. Ya. Itulah Yesus mengkaitkan ya sengsaranya dengan devosi ini. Pada tahun 1937 ada penglihatan atau visi spektakuler dari Suster Faustina. Ia melihat peristiwa pengangkatannya sebagai santa. Penglihatan ini dikisahkannya dalam BHF 1043 sampai 1047. Jadi Faustina melihat pengangkatan dia sebagai santa. Ya. Dia menceritakan itu kepada teman-temannya, tetapi mereka tidak percaya. Mereka bilang Suster Faustina ini penghayal, tukang bohong. Ya, suka cerita yang enggak. Padahal itu penglihatannya benar. Aku melihat bagaimana kedua berkas sinar itu sebagaimana dilukis dalam gambar kerahiman ilahi. Memancar dari hosti dan menyebar ke seluruh dunia. Itu penglihatan daripada Suster Faustina. Kemudian tiba-tiba aku melihat pada altar kami Tuhan Yesus yang hidup. Sama seperti ia dilukis dalam gambar kerahiman ilahi. 1045 sampai 1047 ya, BHF 1045 sampai 1047. Itu cerita penglihatan daripada Suster Faustina yang melihat ke altar di mana hosti itu keluar sinar merah dan sinar pucat ya. Ada pertanyaan. Kita disuruh menghormati gambar ini. Tetapi orang suka bilang ini gambar kerahiman Yesus atau gambar Yesus yang Maha Rahim. Itu salah. Karena gambar ini yang kita hormati adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Sehingga paling tepat gambar ini disebut
gambar kerahiman ilahi. Ya, gambar kerahiman ilahi. Banyak orang bilang bahwa ini adalah gambar Yesus yang Maha Rahim. Tidak. Karena di dalam gambar ini ada Allah Bapa. Ya, ada Roh Kudus. Jadi tidak hanya Yesus. Tiga-tiganya ada di sini. Ya. Jadi paling tepat kita sebut gambar ini adalah gambar kerahiman ilahi Bapak Ibu, ya. Nah, apa peran gambar ini? Ya, perannya ini. Kita sudah tahu sebelumnya, tadi saya juga sudah ceritakan bahwa gambar ini diberi oleh Tuhan Yesus sebagai wadah untuk menimba rahmat dari sumber kerahimannya, yaitu Yesus sendiri. Dan sekaligus sarana yang dipakai oleh Yesus untuk membagi-bagikan rahmatnya. Jadi pada saat kapan saja, terutama pada saat 3 petang, kalau ada gambar ini bawah, ya, waktu doa lihatlah gambar ini, ya. Dan di situ terkandung banyak rahmat di dalamnya, ya. Jadi waktu Faustina menangis melihat gambar ini tidak begitu bagus, karena yang dilihat bukan gambar seperti ini ya, gambar yang lain yang asli ya. Itu nggak bagus sehingga dia sedih. Yesus bilang, gambar ini yang menjadi besar ya, jadi besar, dihormati, bukan karena bagusnya warna daripada gambar ini atau bagusnya kuas daripada lukisan ini. Tetapi yang mungkin dia jadi besar adalah rahmat yang terkandung di dalamnya, yang Yesus mau bagikan kepada semua orang, ya, yang datang meminta kepadanya. Itu yang Yesus bilang, ya. Nah, kita pegang kata-kata Yesus itu. Jadi yang kedua, peran apa lagi? Gambar ini mengingatkan manusia akan tuntutan-tuntutan kerahiman Allah. Jadi kalau kita melihat gambar ini, kita tidak hanya datang untuk menimba rahmat, tapi Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita perlu berbuat murah hati kepada sesama kita. Setiap kali kita melihat gambar ini, dimanapun juga, di gereja, di rumah teman, di mana aja kita lihat, kita harus ingat kita perlu bermurah hati kepada sesama kita. Ya. Jadi 2 peran Bapak Ibu ya yang penting. Pertama sebagai wadah untuk menimba rahmat, kedua sebagai peringatan buat kita bahwa kita harus berbuat murah hati kepada sesama kita. Karena Yesus atau Allah telah berbuat murah hati. Jadi kita juga harus dituntut membuat hal yang sama. Baik. Yesus tentang sinar-sinarnya, ya. Tentang sinar-sinar ini. Yesus bicara apa? Artinya kalian sudah tahu tadi ya, merah sebagai apa, pucat sebagai apa ya. Nah, sekarang apalagi yang dikatakan Yesus tentang sinar-sinar ini? Sinar-sinar ini, kata Yesus, akan melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku. Jadi sinar ini akan melindungi kita dari murka Allah Bapa. Artinya mempersatukan manusia dengan Allah. Jadi sinar-sinar ini mempersatukan kita orang berdosa dengan Allah Bapa. Ya. Sinar-sinar ini memancar dari kedalaman hati manusiawi Yesus. Jadi ini memancar dari hati manusiawi Yesus. Sebutkan unsur-unsur, ya, hal-hal apa saja seharusnya yang ada dalam gambar kerahiman ilahi. Sehingga gambar ini bisa disebut gambar kerahiman ilahi. Yang pertama, Yesus harus berjubah putih. Ya, dalam posisi berdiri lagi bergerak mau berjalan, ya. Berdiri lagi berjalan, ya. Jadi kalau ada gambar bajunya warna biru, hijau, merah, itu bukan gambar kerahiman ilahi. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam gambar kerahiman ilahi adalah Yesus berjubah putih dalam posisi berjalan menuju kita. Yang kedua,
Bekas-bekas luka harus tampak pada tangan dan kakinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar kerahiman ilahi, di telapak tangannya tidak ada tanda daripada bekas paku, juga kakinya. Berarti gambar itu juga kurang sempurna, ya. Yang ketiga, tangan kanan diangkat setinggi bahu untuk memberkati. Ya, Bapak Ibu sekalian lihat, tangan kanan Yesus terangkat untuk memberkati. Yang keempat, kita lihat tangan kiri, ya, menunjuk kepada dada, dan di situ ya keluar sinar dari dadanya itu. Dari dada yang sedikit terbuka keluar dua sinar, ya, sinar pucat dan sinar merah. Dan bagaimana dengan mata Yesus? Mata Yesus, tatapan Yesus seharusnya seperti tatapannya di kayu salib, ya. Nah, ini yang jarang kita tahu karena di kayu salib buat kita mata Yesus terlalu kecil. Sehingga tidak bisa kita lihat matanya seperti apa. Tetapi Yesus bilang, mataku di kayu salib sama seperti yang ada di gambar kerahiman ilahi, yaitu mata kerahiman. Mata yang bermurah hati, mata yang berbelas kasih. Ya, itu. Dan yang terakhir, ya itu gambar yang tadi itu, yang diingatkan sama Pak Stephen itu. Harus ada tulisan di bawahnya, Yesu ufam tobie, dalam bahasa Polandia. Dalam bahasa Inggris, Jesus, I trust in you. Bahasa Indonesia, Yesus, engkau andalanku. Ya, baik. Itulah unsur-unsur yang harus ada di dalam gambar. Di tahun 1935, Yesus menyebutkannya sinar-sinar kerahiman. Jadi sinar yang merah dan putih tadi, yang pucat tadi, itu disebutnya sinar kerahiman, sinar belas kasih. PHF 441. Lalu ia menjelaskan bahwa sinar itu melambangkan darah dan air yang memancar setelah lambungnya ditusuk. Ya, Bapak Ibu pasti masih ingat ya, kisah sengsara Yesus pada saat menjelang ajal, dia ditusuk untuk memastikan bahwa dia sudah mati, sudah meninggal. Prajurit yang menusuknya, darah dan air terpancar ya, tercurah dari hati Yesus, menyirami muka si prajurit itu, dan prajurit bersaksi bahwa sungguh orang ini putra Allah. Ada sinar merah dan sinar pucat ya. Darah dan air mengacu pada dua sakramen utama. Sakramen baptis ya, dan sakramen ekaristi. Tetapi sinar-sinar itu mencakup sakramen-sakramen lainnya juga. Sinar pucat mencakup sakramen pengampunan dan baptis. Ya, sakramen-sakramen orang mati. Sinar merah mencakup sakramen ekaristi, krisma, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. Sakramen-sakramen orang hidup. Yesus sendiri menghendaki supaya pada gambar ada tulisan Yesu ufam tobie, Yesus engkau andalanku. Tidak mutlak harus dengan tiga kata ini, tetapi melainkan satu rumusan yang mengungkapkan dan menyatakan kepercayaan total kepada Yesus. Ya, tidak baku harus tiga kata itu. Ada juga yang bilang, Yesus, aku berharap padamu, ya. Sesuatu yang mengungkapkan pengharapan ya, kepercayaan kepada Tuhan, ya, itu. Tulisan ini mengungkapkan kesediaan manusia untuk mengandalkan Yesus dan berbelas kasih kepada sesama. Tulisan ini mengingatkan kehendak Yesus agar kita agar kita berbelas kasih kepada sesama. Jadi
Sekali lagi diingatkan, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, pertama Bapak Ibu tahu ini ada suatu wadah untuk menimba rahmat. Kedua adalah gambar ini mengingatkan kita bahwa kita harus berbuat murah hati, berbelas kasih kepada sesama. Nah, sebelum menutup sesi ini, ada janji-janji Yesus untuk mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi ini. Janji umum, Yesus mengatakan, "Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahimannya." BHF 327. Dan ada 3 janji khusus. Yang pertama, keselamatan kekal. Yang kedua, kemajuan di jalan menuju kesucian pada saat di dunia ini. Yang ketiga, kematian yang baik, yang ada di BHF 48. Baik, terakhir sebagai penutup, kita akan lihat, saya akan sharingkan satu sharing sederhana, tetapi saya ingat selalu sharing ini karena sharing ini adalah sharing dari seorang suster yang ada di gereja Bunda Maria Segala Bangsa. Ceritanya begini, tahun 2007 kami tur ke Polandia dan juga ke beberapa negara di Eropa Timur. Kami mampir juga ke Belanda, bersama dengan Pak Robi. Kami mampir ke Amsterdam, Di situ ada gereja yang disebut Gereja Bunda Maria Segala Bangsa. Nah, di situ satu suster bercerita tentang gambar, Gambar begini, Bapak Ibu sekalian. Gambar Maria, Bunda Maria Segala Bangsa. Saya sangat terkesan dengan ceritanya, Sederhana tetapi sangat masuk akal. Dia bilang waktu itu dia baru menjadi suster dan diharuskan membagikan gambar-gambar ini ke semua orang yang mereka ketemu. Kebetulan waktu itu dia bertugas untuk membagikannya ke halte bus, terminal bus, bukan halte, terminal, Jadi banyak orang di situ, banyak bus. Dia bagi, ternyata dia bagi kepada seorang mahasiswa yang kebetulan mau kuliah. Dan mahasiswa itu terima gambar ini dan tidak tahu ini apa dan tidak sempat menanyakan, hanya dimasukkan ke dalam tas ranselnya, terus dia pergi kuliah. Dan pada saat itu rupanya anak mahasiswa ini ujian dan dia bercerita dan men-sharingkan bagaimana perkembangan hidup dia setelah dia menerima gambar ini. Setelah dia pergi kuliah, dia lupa tentang gambar ini. Dia kuliah seperti biasa, pulang sore, dan malamnya dia harus belajar karena sudah dekat dengan ujian, mereka harus belajar. Belajar biasa sampai ngantuk, tapi masih banyak yang dia belum selesaikan. Sebelum tidur dia periksa tasnya dan ketemu gambar ini. Dia lihat kembali dan dia baca apa yang ada di balik daripada gambar ini. Ternyata di dalam gambar ini di belakangnya ada doa. Di sini bahasa Inggris, tulisannya The Lady of All Nations, Bunda Maria Segala Bangsa. Di sini ada doanya, Ada doanya. Anak muda itu baca pelan-pelan. Dia memang Katolik tapi Katolik-Katolikan gitu loh. Jadi hanya turunan aja. Tidak seumur hidup dia nggak pernah ke gereja, dia bilang. Dan setelah dia baca, kok ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Jadi dia semangat belajar, dia kembali belajar lagi.
Dan hal itu terjadi pada keesokan harinya. Pada saat dia belajar tengah malam, dia mulai ngantuk. Pada saat ngantuk, di mejanya ada gambar ini lagi. Sama dia diambil lagi dan dia baca lagi. Dan ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Sehingga tiap malam, kalau dia ngantuk, dia baca. Hampir tiap malam dia baca. Wah, ternyata begitu keluar pengumuman ujian, dia lulus dengan angka yang bagus, nilai yang bagus. Dia tertarik, dia ke gereja Katolik, dia tanya kepada pastor, apa ini? Dia belum nggak tahu. Sama pastornya dijelaskan bahwa inilah salah satu devosi kepada Bunda Maria. Ya, diceritakan sama pastornya. Dan anak muda ini tertarik. Dan dia bilang bahwa setiap kali malam dia baca ini, dia disegarkan. Dan ya, banyak yang dia bicarakan dengan pastor ini. Dan ternyata dalam perjalanan hidupnya, anak muda ini menjadi pastor. Ya, ditahbiskan sebagai pastor, sebagai imam. Dan dia disuruh sharing pada saat mereka kumpul dengan suster-suster, ya, Bunda Maria Segala Bangsa ini, ya. Dia ke depan, dia bilang, saya adalah pastor yang termuda di sini karena baru lulus sekolah. Dan dia bilang dia menjadi pastor hanya gara-gara satu gambar kecil ini. Jadi kita jangan memandang remeh dengan gambar yang kecil begini. Orang bisa jadi apa saja kalau Tuhan mau. Seorang mahasiswa yang Katolik-Katolikan aja, yang bukan Katolik sungguhan, bisa menjadi seorang pastor hanya karena gambar ini. Kita juga sudah membagikan gambar kerahiman ilahi kepada banyak orang. Pada saat kami ke Sumba, ke Flores, ke Manado, ya, ke Ketapang, Pontianak ya, ke ini ya, banyak. Kami bagikan banyak gambar-gambar kerahiman seperti ini. Apa yang terjadi? Kami serahkan semua kepada karya Roh Kudus. Ya, karena tugas kita hanya membagikan dan menjelaskan. Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, ya, bagikan gambar ini sebanyak mungkin dan kemana saja. Diperkenalkan kepada dunia, inilah gambar kerahiman ilahi. Inilah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah sharing saya yang terakhir untuk sesi ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mendapat banyak dari sesi gambar kerahiman ilahi. Mungkin ada pertanyaan boleh diajukan, ya. Ke Ibu Esther boleh, ke saya boleh, sama saja, ya. Baik, kita ketemu lagi nanti minggu depan untuk sesi episode yang kelima tentang Koronka Kerahiman Ilahi. Terima kasih banyak. Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih Bapa untuk episode 4 ini yang sudah rampung seluruhnya. Terima kasih atas bimbingan-Mu dalam sesi ini, sehingga kami bisa lebih memahami gambar kerahiman ilahi. Semoga setiap kali kami mohon rahmat lewat gambar kerahiman-Mu, kami diingatkan agar kami dalam kehidupan ini selalu mengandalkan Engkau dan dimampukan untuk selalu peduli kepada sesama yang lain, terutama mereka yang ada di sekitar kami, seperti dalam keluarga, di kantor atau tempat usaha, dan dalam masyarakat. Terima kasih Bapa untuk belas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.